Belajar bahasa Inggris dari film Batman vs Superman. Ini film yang keren banget buat kamu yang pecinta superhero ya guys. Dan aku pribadi kasih rating 8 dari 10 untuk film ini. Dan seperti biasa, kita bakal coba bedah bahasa Inggris dari film ya guys. Kita bakalan coba belajar dari vocabulary-nya, grammar, pengucapan, dan lain-lain. So, nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. The women in the village heard a noise, like the sky cracked open. He came down. So many dead. Even worse came after. The government attacked. No mercy in the villages. My parents tried to run. Nah, tadi dia bilang, the woman in the village heard a noise. The woman, para wanita. Nah, jadi kalau woman yang pakai huruf E, itu artinya para wanita atau jamak ya guys. Kalau kita bilangnya woman, yang endingnya pakai huruf A, itu artinya wanita atau singular ya guys. Jadi beda ya guys antara tulisan woman dan woman. In the village heard a noise. Jadi para wanita di desa itu heard a noise. Heard itu verb 2 dari hear, yaitu artinya mendengar. A noise, suara bising. Jadi noise itu artinya bising ya guys. Nah, terus dia bilang, like the sky cracked open. Like itu artinya nggak selalu suka ya guys. Tapi artinya juga bisa seperti. Nah, contohnya di konteks ini. Like the sky, seperti langit, cracked open. Retak membuka. Maksudnya di sini terbelah ya guys. Jadi sky cracked open itu artinya langit yang terbelah gitu guys. Jadi basically cracked itu artinya retak ya guys. Jadi retak terbuka itu maksudnya langitnya terbelah gitu guys. Dan untuk cara pengucapan, teman-teman bisa perhatikan cara dia bicara. Dia bukan ngomongnya cracked, tapi ngomongnya cracked. Jadi huruf ed yang di verb 2 itu bacaannya huruf T aja ya guys. Jadinya bukan cracked, tapi cracked. Nah, seperti di video sebelumnya aku udah jelasin tentang connecting speech, yang mana itu artinya ketika penyebutan kata kita nyambungin dari kata pertama ke kata kedua. Contohnya di sini dia nggak ngomongnya cracked open, tapi dia ngomongnya cracked open gitu guys. So, kalau kamu pengen level up skill bahasa Inggris kamu, kamu harus belajar tentang connecting speech ini ya guys. He came down, dia datang ke bawah, maksudnya dia turun, so many dead, banyak orang yang meninggal. Even worse came after, bahkan hal yang lebih buruk terjadi. Even itu artinya bahkan, worse itu lebih buruk, atau di konteks ini artinya hal yang lebih buruk came after. Datang setelahnya, maksudnya di sini terjadi setelah itu. The government attacked. Pemerintah menyerang. Jadi government itu artinya pemerintah ya guys. Attacked itu artinya menyerang. Dan di sini karena menyerangnya udah di masa lalu, makanya dia pakai verb 2 yaitu attacked. No mercy in the village. No mercy itu artinya tidak ada ampun in the village di desa. Maksudnya di sini pemerintah itu menyerang membabi buta gitu ya guys. Jadi dia bilangnya no mercy, nggak ada ampun gitu. My parent tried to run. Orang tuaku mencoba untuk berlari. Jadi try itu artinya mencoba ya guys. Asal katanya dari try, dan karena ini ceritanya masa lalu, dia pakai verb 2 dari try yaitu tried. Jadi guys, ini filmnya seru banget karena ada konflik yang terjadi antara Batman sama Superman yang bikin keduanya ini harus berlawanan gitu guys. So, kamu harus banget tonton film ini. The women in the village heard a noise, like the sky cracked open. He came down. So many dead. Even worse came after. The government attacked. No mercy in the villages. My parents tried to run. This was his room. I left it just the way it was. It's silly. The magical thinking of orphan boys. I'm blocking the import license for your mineral. Nah, dia tadi bilang, this was his room. Ini dulunya ruangan dia. Maksudnya diceritain ini ruangan ayahnya ya guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Kalau kita bilangnya this is his room, ini ruangan dia. Tapi kalau kita bilangnya this was his room, jadi was di sini nandain dulu ya guys. Jadi this was his room, ini dulunya ruangan dia. Contoh lainnya kita bisa bilang this is my car, ini mobilku. Kalau kita bilangnya this was my car, ini dulunya mobilku. Nah, kalau kamu punya contoh apa nih? Coba tulis di komentar ya.
I left it just the way it was. Aku meninggalkannya hanya seperti itu. Maksudnya di sini aku membiarkan ruangan ini seperti sebelumnya gitu guys. Nah, tadi dia bilang that's silly. Itu konyol kan katanya gitu. Jadi silly itu artinya konyol dan kadang-kadang ini juga diartikan bodoh. Oke guys. The magical thinking of orphan boys. The magical thinking, pemikiran yang ajaib. Jadi magical itu artinya ajaib ya guys. Thinking itu artinya pemikiran. Of orphan boys, dari anak yatim piatu. Jadi orphan itu artinya yatim piatu ya guys. Atau juga bisa diartiin anak yatim. Nah, terus ibu ini bilang, I'm blocking the import license for your mineral. Aku ngeblok atau aku menutup the import license, izin untuk impor. Jadi license itu artinya izin ya guys. For your mineral, untuk mineralmu. Jadi mineral maksudnya di sini mineral yang berkaitan sama Superman gitu ya guys. This was his room. I left it just the way it was. It's silly. The magical thinking of orphan boys. I'm blocking the import license for your mineral. Wrong room, miss. Secretary Swanwick, you haven't been returning my phone calls. Miss Lane, if you'd like an interview, Major Ferris is just outside that door. You're treating me like a stranger? I'm treating you like a reporter. Nah, tadi dia bilang, wrong room, miss. Salah ruangan, mbak, katanya gitu. Jadi ceritanya dia lagi di toilet cowok ya, tapi yang masuk kan cewek nih. Makanya dia bilang, wrong room, salah ruangan, gitu. Nah, terus si cewek itu bilang, you haven't been returning my phone calls. Kamu belum menjawab teleponku. Atau kamu belum mengangkat teleponku, gitu guys. Nah, ini penting banget ya guys untuk kita bahas. Jadi have itu artinya bukan selalu mempunyai ya guys. Tapi have itu juga punya arti sudah atau belum. Kalau have itu artinya sudah, kalau haven't itu artinya belum. Nah, di sini dia bilangnya you haven't. Berarti kamu belum been returning. Nah, di sini pakai kata been dan verb ing. Nah, kalimat have been dan pakai verb ing ini kita pakai untuk kejadian yang udah terjadi di masa lalu tapi masih terjadi sampai sekarang. Nah, contohnya di sini si cewek ini kan dari tadi udah nelpon ya. Dan si cowok ini belum ngangkat. Dari tadi sampai sekarang dia nggak ngangkat-ngangkat. Makanya si ceweknya bilang haven't been returning. Nah, kalau kamu belum paham, aku kasih contoh yang lain. Nah, contohnya nih, misalkan kita udah nungguin teman kita dari tadi sampai sekarang. Nah, di kondisi ini misalkan kita bisa bilang gini, I have been waiting for you for 2 hours. Aku udah nungguin kamu selama 2 jam. Dan situasinya sampai sekarang kita kan masih nunggu ya. Makanya di sini kita bilangnya pakai have been waiting gitu guys. Jadi pakai have been dan dikasih verb ing. Nah, kalau kamu udah paham, coba dong tulis kalimat versi kamu di komentar, nanti kita bakal diskusi. Nah, terus si cowok ini bilang, if you'd like an interview, jika kamu ingin menginterview, nah you'd itu singkatan dari you would, yang mana artinya kamu ingin. Jadi, if you'd like an interview artinya, jika kamu ingin menginterview, karena ceritanya si cewek ini reporter ya guys. Makanya dia ngomong kayak gitu. Major Ferris is just outside the door. Major itu kalau di bahasa Indonesia artinya mayor ya guys. Jadi, Major Ferris is just outside the door. Major Ferris ada di luar pintu. Maksudnya di luar ruangan ini ya guys. Jadi penggunaan just di situ itu hanya untuk penekanan benar-benar di luar ruangan ini gitu guys. Nah, terus si ceweknya bilang, you're treating me like a stranger. Kamu memperlakukanku seperti orang asing. Jadi treat itu artinya memperlakukan ya guys. Makanya kalau teman-teman tahu, ada judul lagu dari Shawn Mendes, yaitu Treat You Better. Artinya memperlakukanmu lebih baik gitu guys. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dia pakai kata you are treating. Nah, untuk kejadian yang sedang berlangsung, kita bisa kasih ing di kata kerjanya ya guys. Contohnya di sini, you are treating. Kamu memperlakukanku, karena di situasinya sedang berlangsung gitu ya guys. Nah, seringnya kalau ada kata sedang di bahasa Indonesia, itu kita bisa kasih ing di kata kerjanya ya guys. Contohnya, I'm studying. Aku sedang belajar. He is sleeping. Dia sedang tidur. Nah, kalau contoh kalimat versi kamu gimana nih? Tulis di komentar ya. Oke, lanjut. Dia bilang, like a stranger. Seperti orang asing. Jadi stranger itu artinya orang asing ya guys. Nah, terus dia balas, I'm treating you like a reporter. Aku memperlakukanmu seperti reporter gitu. Karena emang si cewek ini reporter ya guys. Wrong room, miss. Secretary Swanwick, you haven't been returning my phone calls. Miss Lane, if you'd like an interview, Major Ferris is just outside that door. You're treating me like a stranger? I'm treating you like a reporter. Regardless, I'll need to put a leash in his house, and I'm gonna need the suit. The bat interrogated 6 people and came away with nothing.
Nah, tadi dia bilang regardless. Nah, ini penting banget ya guys. Nah, regardless ini artinya terlepas dari semua itu. Nah, dia bilang regardless, I'll need to put a leash at his house. I'll itu singkatan dari I will need to. Aku akan harus, maksudnya di sini, aku harus put a leash. Meletakkan penyadap. Jadi leash itu artinya penyadap at his house. Di rumahnya. Nah, untuk perbedaan house dan home, house itu kita pakai untuk bangunan fisik ya guys. Misalkan kita pengen bilang beautiful house, jadi rumah yang cantik. Kalau kita pengen bilang rumah di konteks selain bangunannya, kita bisa bilang home. Contohnya, you feels like home. Kamu tuh rasanya kayak rumah gitu. Dan banyak orang yang bilang come back home, pulang ke rumah. Jadi karena dia nggak ngebahas fisik bangunannya, makanya dia makainya home. Dan contoh simpelnya, teman-teman mungkin tahu ya istilah broken home. Nah, itu kan yang hancur bukan rumahnya ya guys, tapi suasana di dalam rumahnya. Nah, kalau kita bilangnya broken house, berarti itu rumahnya yang hancur. Nah, cara ngebuktiinnya teman-teman bisa search di Google ya guys. Coba teman-teman ketik broken house dan lihat di bagian image. Itu yang bakal keluar rumah-rumah yang hancur. Sementara, kalau teman-teman search broken home, itu yang bakal keluar sebagaimana broken home yang kita tahu. Jadi itu guys, bedanya antara house dan home. Nah, terus dia bilang, and I'm gonna need the suit. Dan aku akan membutuhkan pakaianku. Maksudnya pakaian Batman-nya ya guys. Nah, aku ingetin lagi, gonna itu artinya sama dengan will yang artinya akan. Nah, terus temannya itu bilang, the bat interrogated 6 people. Jadi ceritanya temannya ini lagi baca berita ya guys. Terus dia bilang kayak gini. Dan dia lagi ngebacain beritanya ini ke si Batman ini ya guys. The bat, si kelelawar, interrogated 6 people, menginterogasi 6 orang. Jadi menginterogasi itu bahasa Inggrisnya interrogate. Karena menginterogasi ini udah lewat, dia pakai verb 2. Dari interrogate jadi interrogated. 6 people, 6 orang. Nah, kalau untuk 1 orang kita makainya 1 person. Kalau 2 orang, 2 people. Jadi kalau udah lebih dari 2 orang, kita pakainya people ya guys. Kalau 1 orang person, kalau lebih dari 1 orang, people. And came away with nothing. Dan datang dengan tidak ada apa-apa. Maksudnya di sini, interogasinya itu nggak membuahkan hasil ya guys. Regardless, I'll need to put a leash in his house, and I'm gonna need the suit. The bat interrogated 6 people and came away with nothing. The other night you took something that doesn't belong to you. Stealing's not polite. Is it stealing if you steal from another thief? Nah, tadi dia bilang the other night. Jadi the other night ini maksudnya beberapa malam sebelum ini. Jadi mungkin itu kemarin malam atau 2 hari lalu atau 3 hari lalu gitu guys. So, untuk konteks kayak gitu kita bisa bilang the other night. Terus dia bilang you took something that doesn't belong to you. Kamu mengambil sesuatu that doesn't belong to you, yang bukan milikmu. Jadi that itu artinya bukan selalu itu ya guys. That juga bisa artinya itu yang. Contohnya di konteks kayak gini ya guys. Nah, untuk contoh lain kita bisa bilang kayak gini. He is the guy that stole your wallet. Artinya, dia adalah orang that yang stole your wallet. Mencuri dompetmu gitu. Nah, kalau kamu punya contoh kayak gimana nih? Tulis di komentar ya. Belong itu artinya punya atau milik ya guys. Nah, terus dia bilang stealing's not polite. Mencuri itu nggak sopan. Jadi, steal itu artinya mencuri. Polite itu artinya sopan. Kalau teman-teman bilangnya impolite, itu artinya tidak sopan. Nah, terus si cewek ini bilang, is it stealing if you steal from another thieves? Is it stealing? Apakah itu mencuri? Nah, kalau kita bilangnya it is stealing, itu mencuri. Kalau kita taruh is-nya di depan, is it stealing? Apakah itu mencuri? If you steal, jika kamu mencuri from another thieves, dari another thieves, pencuri yang lain. Jadi maksudnya dia pengen bilang, apakah mencuri dari pencuri itu disebut mencuri ya guys? Kayak gitu kira-kira maksudnya ya. The other night you took something that doesn't belong to you. Stealing's not polite. Is it stealing if you steal from another thief? Nah, itu aja untuk video hari ini. Aku sengaja nggak ngambil scene-scene penting ya guys. Biar pas kamu nonton, kamu nggak dapet spoilernya. So, jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video-video yang kayak gini.